Aneh nih kan kalau diambil warga sana ya toh. Terus karena VT-ku yang terbaru aku buat, ada VT lu sebelumnya nggak percaya kalau daging Willy dimaling di sana. Setelah ada VT, ada orang-orang nyolong dagingnya, lu tetap serang Willy gitu. Lu tau naskah nggak sih Marky? Kelihatan banget kalau mau menjatuhkan. Emang dia di atas si Marky nih yang soal daging 200 kilo mau menjatuh, macam dia di atas loh. Kenapa sih kalian puja-puja kali? Cuman konten kreator loh. Berbagi juga untuk konten. Dipuja-puja. Seakan-akan dia itu adalah anak dewa, anak malaikat. Heran aku nengok manusia-manusia sekarang ini. Heran. Langsung dipuja-puja. Padahal udah jelas-jelas itu disengaja. Puja-puja orang yang memberi tapi jadi konten. Lucu kau. Kok baik kali. Makanlah bang, makan baik kali abang duduknya. Kok makin cinta mami sama kalian ya. Makan nak. Kak makan kak. Makan aku ya Pi, izin ya. Titi kakak yang sebelumnya ini nyerang, kok kakak nyerang lagi kata orang itu. Suka aku. Panas kelem. Pi, ini hari Jumat loh Pi. Kok ayah naon? Gak usah kok pura-pura kepedasan. Lebih pedas lagi nya hidup ini. Apa-apa menjatuhkan. Apa-apa menjatuhkan. Semua menjatuhkan. Kayak mana tuh Edo? Edo, makan yuk kak. Makan yuk sayangku yuk. Ayo makan. Ayo makan yuk. Udah makan kalian? Udah kelar kalian tarawih? Ayo makan. Makan ya kak. Jangan nanya makan apa. Makannya sama apa jangan nanya. Bosan kali aku pertanyaan kalian itu aja. Makan apa? Sama apa makannya? Makan. Udah taraweh. Kalian jangan nangis-nangisnya aja, sedih-sedihnya aja kalian. Ngadu kalian sama Tuhan itu, ya. Pas happy-happy nggak ada kalian ingat. Aku aja kerja di sini Kak Maide. Aku kerja Kak di sini. Aku cuman konten Kak, bilang ini usahaku. Karyawan aku di sini Kak. Jadi setiap barang yang laku aku dapat 5%. Gitu loh Kak Maide. Kalau kakak kerja di sini, aku kerja di mana? Mood katanya, Inang. Ya kan? Kalau aku maju kan lah kakak sama bosku. Aku? Memang sih menolong dan membantu sesama manusia itu baik. Ya kan? Cuman kan gak mungkin Dedek jadi pengangguran Kak. Gitu Kak ya. Adek juga karyawan di sini. Enak kali Kak ikan asin ini ya. Iya. Ya kan? Kukira ownernya kakak. Enggak loh Kak Popit. Karyawan aku Kak. Karyawan aku Kak Popit. Konten aja itu aku kayak gitu Kak. Konten ngerti ya Kak?
Betul Kak Mira. Konten lo Kak Popis. Biar kayak wow gitu dimakan. Pengen juga awak kayak orang-orang kan Kak Popis. Kak boleh. Makanya kalau lagi segini penonton ya ku akui lah. Tapi kok banyak ya sombong lah wak Kak. Iya kan? Kalau banyak penonton gitu gini lah dangak lah wak Kak. Mananya kakak? Nah, butuh validasi. Iya kan? Kalau kita aja orang-orang ini udah tahu Kak. Hai Kak Lapan. Ya kalau bos kan makanannya harus makan enak. Awak kan memang betul aku dibilang nggak pernah makan mewah. Betul Kak. Clubbing itu PT-PT. Sebenarnya aku nggak PT-PT. Aku numpang. Bahkan kadang orang udah close bill, udah pulang, ku dudui Kak sofanya. Ku duduk pura-pura aku pegang lah. Padahal itu sofa orang. Loh kakak. Yang penting lo dapat konten. Ya kan? Itu loh Kak. Dibilang aku iri. Betul Kak. Ya. Nggak makan mewah tapi pernah nengok mami makan lobster. Lobster enggak. Fiona, sayang sehat. Enggak. Itu aku cuma minta showing aja, pura-pura aja. Kalau makan lobster itu kan lobster kan ada lobster mutiara, ada dari negara ABC. Nah, itu di showing sama mereka. Pas showing aja, itu ku foto, ku videokan, ku tunjukkan sama kalian. Tapi habis itu aku bilang, gak usah lah Kak, udah ini aja gitu Kak. Ya kan? Mana sanggup mau makan lobster, 1 lobster 7 juta Kak. Ah, dari mana duit? Mana sanggup? Ece-ece aja tuh. Makan Senin Kamis. Ya kan? Nggak kebohongan, ini kenyataan Kak. Awak kerjanya Kak di sini karyawan. Makanya kalau nggak laku, kena aku. Nggak dapat apa-apa aku. Ada bosku Kak. Dia lagi ke Singapura Kak. Dia orang Indo tapi stay-nya di Singapura. Gitu Kak. Bosku itu orang Indo tapi stay di Singapura. Makanya kalau barang nggak laku, nggak gajian, aku nggak ada gajian pokok, nggak ada. Aku cuman persenan aja Kak di sini, beneran. Inang, Kak Vera. Makanya kadang aku kaget. Kok kalian minta THR? Awak aja ngarapkan gaji aja kok hidupnya. Nggak drama, ini kenyataan. Ya kan? Makanya aku kalau live itu kadang sampai subuh, walaupun dibilang ih gacor ya live-nya dari pagi sampai subuh katanya gitu kan. Ya namanya dapat persenan. Ya kan? Gimana Kak? Nggak apa-apa lah Kak. Awak jualan tas dapat persenan, bisa melanjutkan hidup daripada jual info. Ayo, iya kan? Daripada dedek jual info,
Nomor 1 Kak Mei. Mending dedek jualan tas. Terus yang nabul ini ya. Yang nabul ini punya orang. Punya bosku. Pura-pura aku bilang punyaku. Biar kayak mewah kali hidup awak kan. Punya anabul 13 ekor sehat-sehat. Mana mungkin Kak, membaca aja aku sulit. Nggak ada. Ya, nggak ada itu semua Kak. Eto adik aja Kak. Mana mungkin Kak. Laku atas 600.000. Ya kan? Kayak tadi 600.000. 30.000-nya aku dapat Kak. Dari mana aku bisa membiayai makan anak-anak ini Kak? Nggak mungkin kan? Ke salonnya, groomingnya, ke dokternya, untuk kesehatan, kan nggak mungkin. Untung bosku baik. Jujur aja Kak, untung bosku baik. Rendang, gak ada Kak makan rendang di ruko. Yang ada toko Kak Polisiland. Itu pun toko bosku juga. Jadi kalau aku ada live di butik, itu bukan butikku. Itu punya bosku juga. Gitu Kak. Ya? Jadi jangan kalian minta THR sama aku, apalagi minta kerja. Awak aja di sini kerja Kak. Ya Kak? Itu toko bosku Kak malah. Toko bosku Kak malah. Mana sanggup Kak? Eto aja itu semua Kak. Konten doang Kak. Gak sanggup lah. Ini tato Brahmana ini Kak. Biar kayak keren aku Kak. Jujur aja aku bilang Kak. Ini logo brand bosku Kak. Yang toko baju, ini logo brandnya. Biar seakan-akan aku yang punya gitu Kak. Padahal aku kerja juga. Tau gak Kak? Namanya butuh validasi. Pengen juga kalau dibilang, ih keren ya gitu. Nggak ada. Tadi pagi aja aku dimarahi sama bosku. Dimarahi aku Kak. Karena siang nggak jualan. Ke toko nggak, kena komplain aku Kak. Aku bilang iyalah nanti kuatur waktunya bos. Aku bilang, aku kalau di toko gajiku tuh di bawah UMR. Makanya aku lebih ngejar di sini. Lebih ngejar di toko tas. Gitu loh Kak sayang. Ya, sehat-sehat kita semua ya. Jadi jangan minta kerja sama Dede. Nanti Dede kerja apa ya kan? Baju jualan yang kupake potong gaji. Potong gaji nih Kak. Tahu kalian, potong gaji demi meyakinkan kalian. Jadi kan harus totalitas kan. Potong gaji biar kalian percaya. Ini jujur aja, karena kan cuma 400 orang ya kita. Ku ambil aja. Tapi potong gaji.
ya mendingan aku nggak bebas aja kak. Apa itu potong gaji. Itulah kak pokoknya. Kalau nggak kayak gitu aku kayak mana aku bisa kenal sama orang, apalagi yang FYP itu kan pengen juga kan kak awak bergaul sama yang FYP. Iya kan, pengen juga awak ini kan kak berteman dengan yang FYP. Jadi awak harus banyak bergaya. Kita harus banyak bergaya sayang. Gitu. Jam kau polisi lagi. Sip ini sih. Kita harus pintar-pintar bergaya biar dilirik. Terus yang FYP itu pun mau kenal sama awak. Itu kak yang penting. Ya kan? Terus aku tuh memang suka bawa nama orang biar awak kelihatan keren. Aku sengaja. Kalau nggak kayak gitu aku, mana percaya kalian? Ya kan? Walaupun sebenarnya di belakang aku sibuk minta atensi sana, atensi sini, minta tolong sana, minta info sini. Ya kan? Itu sebenarnya kak. Siap, si paling atensi. Gitu. Udah ya, cabut aku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Ya aku harus pergi. Soalnya aku harus ku keker dulu ini. Di klub aku harus ku keker ini. Karena kan kak kalau pura-pura kenal udah gak zaman kak di klub. Agak gago awak kan. Jadi harus keker mana ini yang udah mau close bill gitu. Jadi langsung ku dudui. Aku harus standby dari jam sekarang. Kalau dulu aku berangkatnya jam 9 jam 10, pura-pura aku sapa orang itu kak. Hai. Kan diajak minum adik. Ya kan? Yandra? Gitu, makanya aku dulu suka posting. Gitu, makanya dulu aku suka kak. Posting. Lagi clubbing aku posting. Padahal orang nggak tahu. Awak SKSD sama orang-orang itu. Apa sih tuh SKSD, sosok asik. Iya aku suka lah lihat kakak yang sering ini kan. Iya kakak sering loh FYP di tempat. Kakak keren banget, kakak cantik banget. Pura-pura minta foto. Kak foto dong. Kan kalau udah gitu kan minimal lo dikasih 1 gelas. Coba kalau beli itu kak. Udah 200 sekian dia per gelas kan, kena pajak lagi kan. Aku modal gitu aja minta foto. Habis itu ku delete-nya foto itu kak. Ku delete foto itu. Tahu Glenn? Cuman kalau sekarang udah agak banyak pesaingku kak yang pakai ide-ide kayak gitu. Paling bulu Mas Boy. Paling aku sekarang ini kan kak Mas Boy. Paling aku sekarang ini ku keker-kekerin aja lah dari jarak jauh. Terus aku lebih sering itu berdiri di meja bartender. Jadi kalau ada orang yang udah goyang kali pulang, ku tengok gelasnya masih ada 1/4, ada setengah, gitu dia cabut, hop, langsung aku berdiri di situ. Aku pegang gitu gelasnya, pura-pura ini minumanku langsung. Iya gitu kak. Makanya jam 1 jam 2 udah tinggal joget awak. Gitu sayang, kalau tanpa modal. Ya. Begitu. Jadi jangan minta kerja sama aku, jangan minta THR sama aku. Kalian kok jadi mau praktekkan itu? Ku masukkan di kandang dia kak Mom Kezi kan. Kalau keluar udah bagus jalannya, memang harus istirahat dia. Kalau di luar dia lompat terus. Ini aman. Tidur nyenyak. Inches white aja nyenyak. Kalau nggak lari sana, lari sini.
Udah makan orang itu. Siapa itu? Anak-anak di atas. Yang dari piring itu aja. Besok aku coba mie di tes lah. Gak ada kesleo itu. Kok aku bilang kesleo. Karena kalau dia banyak tidur, banyak istirahat di dalam kandang, kalau dikeluarin udah kelar mau makan, kan pup, abis itu kan jalannya normal, kesleo. Tadi malam kupikiri juga nggak mungkin, panjang sebelah pun kakinya nggak mungkin, harusnya kan dari orok. Orang dia kok dari orok yang paling lincah. Kok 1 3 lo kandangnya sayang. Gitu Kak, jadi sebenarnya itu semua iya betul, aku iri. Memang aku cita-citaku pengen deh punya rumah mewah. Gitu kan Kak. Itu memang betul, aku pengen Kak punya rumah mewah. Cuman kadang aku mikir, itu biaya listriknya berapa? Mana sanggup Kak? Ini aja rumah bosku yang ini Kak, listriknya 5-6 juta. Tahu kalian Kak, konon rumah mewah kayak gitu kan, mana lah adik sanggup. Belum lagi gaji-gaji yang di sini. Makanya yang kayak kemarin aku bilang mbak-mbakku yang ku pecat itu sebenarnya yang mecat itu bosku. Serius, mana sanggup aku, gitu kan. Kayak yang ku bilang, lagi ada tukangku ngerjain atas gitu, itu sebenarnya itu perintah bosku. Diamlah Mi, betul ini aku diam. Diam aku ini. Sirik banget aku memang betul Kak. Pengen kali gitu. Punya rumah mewah gitu kan. Apalagi kalau orang dengar, ini rumah siapa yang dibeli? Rumah bekasnya Tommy Soeharto. Kata, ikan kayak mana gitu kan Kak. Kan ini rumah siapa? Ini loh bekas rumah penangkapan Bapak Tommy Soeharto. Kayak mana gitu kan Kak. Kalau didengar orang kan berarti awak elit kali kan. Elit kali awak kan mampu membeli rumah dari keluarga Bapak Soeharto. Kayak mana gitu ya kan Kak. Memang pengen kali Dedek kayak biar ditengok sama kalian berarti keluarga cendana, setara dengan keluarga cendana gitu kan. Iya kan? Bener gak? Mulut kok fitnah? Dijahit lah muncul. Kok dijahit? Loh aku kan ngomong serius loh Kak. Inilah kebenarannya. Biar ditengok orang gitu aku. Gila ya Mambel itu. Sanggup loh dia beli rumah keluarga Cendaino gitu. Itu rumahnya bangun baru ya Kak? Enggak, ini bangunan lama gitu. Luas banget gitu. Aku gitu Kak, memang sengaja aku buat kayak mewah gitu. Padahal sebenarnya kecil rumah ini Kak, kecil rumah ini Kak. Cuman biar kayak dilihat orang. Kemarin pengen ku buat gitu kan. Ku bilang sama tukangku, buatlah pilar Pak yang gede gitu biar kayak 5 hektar rumah awak kan. Rupanya kata tukang ini Kak, Bu kalau ini ada pilar nanti jalannya ketutup. Katanya gak jadilah. Gak jadi. Jadi kalau orang nengok, iya cuman dose. Kalau orang nengok kan, gila ya rumah dia gitu. Itu konten sebenarnya. Pengen juga. Halo Pak Us. Lah emangnya emak lagi fitnah nih, low profile dong. Maksudnya kayak mana Kak Ayu? Telabek lo Kak Ayu. Kak Ayu kakak telabek lo Kak. Kau atur lah Kak kata Tete. Suka-suka lah nih. Kok ngamuk? Terus masalah kan dibilang si Ricky dengan punya berlian gak kata netizen kemarin kan. Makanya karena aku gak punya, pura-pura aja aku bilang antingku semua hilang, kayak terbuang, cincinku hilang. Yang aku bilang 5 karat itu Kak, bukan pasir ya Kak ya, bukan pasir. Karena kalau pasir itu kan kalau dia belinya kayak di toko-toko berlian yang di mall-mall itu kan paling 20 juta, 30 juta udah paling keras lah itu kan. Pura-pura aku bilang aja sama kalian Kak, ini berlian loh yang 5 karat yang biasa aku pakai itu hilang pas aku. Padahal itu etok-etok.
Kalian tahu piring hadiah Rinso? Itu sebenarnya di cutting lah dia soliter. Itu di cutting lah soliter KE biar kayak diamond. Pinggirannya itu sirkon. Tahu Glenn? Pura-pura lah aku bilang itu hilang. Padahal jujur udah ku jual itu kak. Udah ku jual. Itu bukan hilang, ku jual. Ece awak aja nya pura-pura. Iya kak, aku kemarin tuh kobam. Kayaknya aku letak di tisu. Terus ku pikir syam tuh depah gitu kan. Jadi ku buang. Itu aku itu. Ku jual. Lagian kan gak mungkin kak. Mungkin ku tanya lah kalian. Orang kehilangan cincin 5 karat. Perhiasan anting-anting yang berlian hilang sesantai itu. Ya kan? Kan gak mungkin kan kak. Hilang. Terus awak santai kan gak mungkin. Ku aja itu. Mana mungkin kak. Sementara awak gaji aja persenan dari jual tas. Jadi betul katanya kalau nggak punya itu betul kak. Jadi kalau kalian follower aku yang lama-lama, yang laule ingat nggak kalau dulu kan ada kawanku yang suka ngontenin tanganku, jariku, lihat nih berliannya katanya. Sebenarnya itu ece semua kak, hadiah Citatung. Hadiah yang aku pakai perhiasan banyak kali, ya kan. Terus aku bilang aku dimarahin lakiku katanya kayak toko emas berjalan. Aku bilang kan, padahal nggak ada itu ece udah aku jual semua. Karena aku lapar. Terus dulu kan ada kawanku kan suka, lihat nih berliannya, lihat nih banyak banget. Dulu kan aku pakainya banyak kan. Itu hadiah Citatung. Beli kuaci, kalian beli kuaci. Perak, iya betul itu perak Yandra. Yandra ini paham kok. Itu aja wak itu semua kak. Demi apa? Demi validasi. Ya biar kalian berpikiran bahwa aku itu punya gitu. Padahal gak ada. Serius. Suping. Betul suping. Berarti kakak gak rezeki Kak Iyo. Itu kan semua tergantung rezeki-rezekian kita loh kak. Lagi musim kak haus validasi, imitasi, iya. Di Petisa, iya. Disitulah pokoknya semua kak. Makanya dulu aku dibilang orang kan toko emas berjalan, toko berlian berjalan. Tahu kalian? Pura-pura aku bilang kak. Pura-pura aku bilang sama kalian kan, aku dimarahin lakiku dan kayak gitu. Di balik layar itu sebenarnya aku jual. Bahkan terkadang itu adalah perak, suping. Kadang ku bilang kan, aku pakai kayak gitu pura-pura ngaku aku itu kak berlian, padahal enggak. Nanti ku bilang, oh iya perhiasanku banyak kak. Kalau aku kobam dari klub, apa aku berandap. Kayak mutiara-mutiaraku itulah kak. Mutiara yang ku bilang sama kalian itu kak. Mutiaraku yang hancur itu kak. Yang mutiara laut yang ku pamerkan kemarin. Itu gak ada. Itu mutiara 30.000. Cuman kupilok gandulannya. Kak. Jadi warnanya dia tuh kayak kuning-kuning pucat gitu kak. Tahu Glenn? Pura-pura aku bilang lah hancur berantem, padahal nggak ada. Karena udah pudarnya warnanya. Nanti kadang aku bilang perhiasanku pada jatuh kak di klub. Ece sayang. Ece. Ya, karena pudarnya warnanya. Kau yang lagi bangun rumah ya, udah malam masih nukang. Itu Stefanus. Makanan pudel-pudel bosku. Kan dia beku. Cobalah Stefanus masuk ke freezer sayang. Walaupun tidak terkena air pasti dia gencet. Ya iya mutiara laut pantai Cermin. Jadi itu semua pada pudar. Makanya aku gak pakai lagi kak. Pura-pura lah aku bilang sama kalian hilang. Dimarahi lakiku. Alasan aja itu. Gak ada itu semua. Ini apa Mi? Drama judulnya haus validasi sayang.
Kayak mutiara itu ku bilang, ku rubah kan, ku bilang kemarin. Logika deh kak. Kan gak mungkin orang punya mutiara, belinya udah mehong, terus dirombak, gandulannya dihilangkan. Kan gak mungkin kan. Sebenarnya gandulannya itu pudar. Kan ku bilang sama kalian karena aku berentong di epicentrum dulu kan, HW Epic kan. Yang orang ada ngaku-ngaku anak kerja di BNN. Kalau kalian ingat. Nah itu bukan rusak karena ditarik berantam, bukan. Pudar ya. Kalian tahu mutiara-mutiara itu kan kalau dia ngelotok catnya. Sebenarnya itu kak yang terjadi. Jadi ngelotok catnya itu. Yandra tahan. Yandra tahan. Tahan sayang, alon-alon. Alon-alon. Iya mani-mani. Mani-mani. Tuh yang 30.000. Itu. Mutiara bisa dicat lah kak. Mutiara-mutiara 30.000 yang kalau ngelotok dia itu kan catnya itu pudar. Dia ngelotok. Itu. Lagian kayak awak loh kak. Sama kalian lah ini aku bilang ini jujur ya, aku bilang kan ini punya aku kan, padahal bukan. Logika, tas 600.000, aku dapat fee 5%, berarti 30.000. Dari mana kak duitku bisa beli mutiara sampai ratusan juta? Ku tanya kan nggak mungkin kan kak. Apalagi aku kan kerja di tempat bosku yang tas ini kan baru 3 tahun. Kan nggak mungkin kan kak yang dulu awak yang pakai lagi hebohnya sok-sok bergaya biar kayak orang-orang niga itu yang pakai kalung besar-besar. Itu suping. Aku bilang sama kalian kan, aku dimarahin lakiku. Sebenarnya pudar warnanya. Pudar warnanya kak. Yang kalungku yang gede-gede itu gelangnya pudar warnanya kak. Punah lah. Pudar. Bos Mambel namanya Nabela kan. Hausyang sayang. Hausyang. Nah kemarin ku sepuh pudar lagi dia. Ku sepuh pudar lagi. Karena kan kena asam dari keringat. Ya kan kena parfum. Kalau suping-suping kayak gitu kak, mutiara-mutiara gitu gak boleh kena keringat. Kalau yang asli gak apa-apa. Tahan dia, asin air laut aja dia tahan. Konon asin keringat awak tadi, ya kan? Betul adik kan kak? Tunggu dulu nak. Iya mama, ntar ya anakku hamil nih. Kalau yang suping-suping itu kan pudar kak, kena parfum. Ya modal kalung 50.000, cincin yang berkilau, modal 75.000, pakailah banyak-banyak. Itunya sebenarnya kak yang aku pakai. Kalau titanium dia lebih awet. Titanium dia awet sayang. Cuman kan titanium lumayan harganya kan. Bagi link langsung aja di TikTok ada kok sayang. Gitu. Kok diam kamu? Ini sayang namanya, sayang. Gitu. Karena pada pudar kemarin aku mau beli lagi kan. Cuman udahlah kak. Toh aku kan udah jarang kan kemana-mana. Ngapain aku harus pakai kayak gitu. Udah itu pernah soalnya ketahuan luntur ditengok kawanku gitu. Aku parfum ori Singapura kak. Aku parfum ori Singapura yang 100.000 itu loh. Yang paling mahal 200 limpol. Ya kan? Yang kayak gini loh kak. Nih. Gak bisa Yandra. Kalau condet itu kan botolnya polos. Ya kan? Kayak botol-botol obat batuk. Ya kan? Nah kalau kayak gini kan meyakinkan. Yang ori-ori Singapura itu. Gitu. Enggak, harga itu 100 sampai 200 limpol. Janganlah kak. Itu kemarin itu yang parfum Singapura itu.
Gitu disemprot baunya hilang sayang. Udah misi deh, udah keram rahangku. Mau jualan aku, kalau nggak digaji aku sama bosku. Udah keram rahang tadi kak, udah agak goyang ini gusinya. Pokoknya kalian jangan minta THR, jangan minta kerjaan. Kalau kalian nanti ku kasih kenal sama bosku, aku dipecat kalian yang kerja. Enggak gitu juga konsep hidup ini tadi kan kak. Kalian minta THR, makanya aku bilang kak, aku di sini kerja. Semua cuman konten, nggak sanggup aku kak. Jujur aja aku bilang. Ini aja mau akhir bulan. Tahu kalian kak? Mau akhir bulan. Cemana kayak gini. Main-main ke Makassar, tiketnya mahal loh kak. Mana sanggup awak. Makanya alibi aja aku kak. Aku kan kak, kalau dibilang orang, emang lu punya apa? Lu aja gak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Healing dong ke luar negeri. Kan kadang aku dihujat kayak gitu kan kak. Pura-pura aja aku jawab, apa itu healing? Healing itu hanya bagi orang yang stres. Aku kan gak stres. Aku mah hobinya clubbing. Gue bilang, itu aja. Padahal pun clubbing awak sisa-sisa gelas orang yang awak tampung. Pengalian aja nih itu. Padahal mana ada duit adik. Keluar negeri berapa? Kan harus dicek rekening kan. Bener gak? Mana sanggup? Aku aja naik pesawat gemetaran kak, nginjak tangganya. Jangankan cerita turbulence, nginjak tangganya aja aku gemetaran. Aku karyawan kakak, betul. Kak Sakura, ini tas bosku. Ini usaha bosku. Makanya kalau kalian minta kerjaan, aku di sini nggak ada gaji pokok. Kalau di toko baju bosku, aku ada gaji pokok, tapi di bawah UMR. Kalau di sini, aku itu pakai persenan. Satu tas yang laku, itu aku dapat 5%. Patut kakak live sampai pagi. Bukan kejam kak, ya semakin banyak yang ku jual ya semakin. Siapa itu? Semakin banyak yang ku jual, ya semakin banyak dong gajiku. Itu loh kak, bukan bosku yang kejam. Enggak. Kakak tahu nggak cara kerja awak? Banyak barang yang awak jual, banyak dapat awak fee-nya gitu loh kak. Semananya kakak. Kadang aku kalau pergi ke klub itu kan kak, bisa aku 1 malaman, aku sibuk foto video. Jadi nanti yang aku posting itu padahal yang bulan-bulan lalu kak. Padahal aku lagi nggak di klub itu. Ambil sendalnya kak, ambil sendalnya. Ambil sendalnya yang ketinggalan. Jadi kadang kan, ku penuhi lah memori, ku video, ku rekam. Padahal itu postingan, padahal itu hasil aku memfoto, memvideokan sebulan yang lalu. Biar dilihat orang awak macam kayak rajin kali awak clubbing kan, padahal gak ada itu semua. Kayu laut itu semua kak. Kok sadar? Baguslah kak. Berarti kan aku digaji sesuai kerjaku. Ih kak Sakura ini lucu loh. Malah aku bagus kak. Coba aku digaji segitu aja kan gajiku tiap bulan. Ya kalau ini sesuai apa yang ku kerjakan. Aku lebih suka yang gini kak. Diam kau Panji. Tutup bibirmu, tutup Panji. Jadi kenapa aku live dari pagi sampai subuh? Ya untuk ngejarkan villa kak. Ya kan, kakak clubbing PT-PT enggak. Orang yang udah close bill aku duduk. Orang yang kayak di bartender gelasnya masih ada isinya, itu ku ambil kalau dia udah pulang. Dari mana duitku PT-PT? Lucu kakak. Bos sanggup PT-PT, lihat tas mana kakak? Kalian kok ketawa?
Pedes loh kak. Jangan. Gue sanggup mah. Yang sebelah tas hitam ini 600 kak. Kayak ini lah kalau dibeli lainnya sama kakak pita-pita ini kan 600, dapat aku 30.000. Dapat aku 30.000 sayang. Nih. Ih, acting itu harus biar kelihatan wow di mata kalian. Ini gelas bosku. Hijau 6,5. Ini 600. Jadi kalau ini laku 600.000 aku dapat 5%-nya 30.000 sayang. Kayak gitu sayang ya. Kok sikit kali kakak ngitungnya sikit. Laku 6 biji 10 biji kan udah dapat aku 300.000. Kakak lucu. Kalau aku gaji bulanan paling berapa? 5 juta. Kali 30 hari itu berapa? Kalau aku yang per piece kayak gini ambil persenan, kakak gak pandai ngitung loh kak. Semananya kak? Coba kakak hitung 5 juta aku digaji untuk nge-live kan ini. Gak nyampe 200.000. 10 biji ku jual, dapat aku berapa? Pukul rata aja dulu kak 30.000. Kita pukul rata aja dulu, ini harganya 600.000. Ya kan, dapat aku 5%. Berarti aku dapat 300 dalam sehari. Ih kakak, kali-kali kakak kurang deh. Masa kalah sama karyawan persenan kayak aku? Nak, cinta, enak kali loh kopi buatan anak. Iya loh. Gitu loh kak. Coba kakak hitung 5 juta sebulan, gak nyampe 200.000. Kalau aku yang ngambil fee-nya aja gak usah gaji bulanan, itu kan udah melebihi. Kakak bisa ngitung gak sih kak? Cuma nanya kakak. Jangan dipecahkan nak, itu punya bosnya mami. Pura-pura manggilnya mami ya, jangan mama ya. Manggilnya papi, jangan pae. Nanti ketahuan loh kita dari kampung nakku. Yuk, padahal sehari-hari dia manggilnya mae gitu. Cuman biar depan kalian aja ya, mami gitu kan. Diam kau, kok mana ada? Kedengeran nama orang ini nak. Iya kan aja nak, apa nak? Bisa kita kerja sama? Bisa. Kok nggak bisa? Kau anakku apa bukan? Aku yang ngandung kau loh, Annabella. Kan Allah yang buat. Hah? Kan Tuhan yang buat. Allah yang buat anak, tapi kan mami yang ngandung. Kok Allah yang buat? Mami sama papi loh nak yang buat, mami yang ngandung. Kenapa Allah yang buat? Gak bisa diajak kerja sama kak anakku. Jadi anak ini sebenarnya anak Allah apa anak mami? Oh anak Tuhan. Ciptaan. Hah? Ciptaan. Anak sitaan? Ciptaan. Oh anak ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Iya sayang. Pokoknya ingat ya kalau mami nge-live manggilnya mami ya. Orang sering. Iya, panggilnya mami. Ya nak ya. Inces itu mau keluar lihat mau empuk itu dia. Pintar kan pura-pura itu. Udah. Jadi apapun yang dibilang itu sebenarnya semua adalah kebenarannya, ya. Di sini aku membuka semuanya, itu adalah benar. Bahwa aku tuh iri, sirik. Tapi yang ku bantah masalah joget-joget itu kak, yang ke klub itu bukan PT-PT. Aku memang selalu datang itu jam 9, jam 10 gitu. Jadi nungguin gelas orang gitu ya kak ya. Itu semuanya hanyalah kepalsuan belaka ya. Makasih sayang. Mambel bisa-bisa tadi siang tidur ngimpiin Mambel. Itulah kan berarti kakak percaya.
dengan segala tipu daya yang ku tampilkan di HP kalian. Kadang belum buka udah datang, iya. Karena di sana itu awak nanti ikut ngelap-ngelap meja kan lumayan Kak, dapat 20.000. Lumayan lah Kak. 20.000. Awak yang penting kalau di klub itu sok asik aja, sok bergaul. Pasti dapat Kak minuman gretong. Gretong sok asik gitu. Padahal kan yang bayar kan bukan aku. Makanya aku paling heboh. Kenapa aku paling heboh? Supaya menghibur, namanya awak numpang. Awak harus paling heboh lah. Ya beda tipis lah awak sama topeng monyet kayak monpai. Jadi selama ini kita ditipu. Iya. Padahal yang bayar duduk manis aja dia gini Kak. Gitu dia. Aku paling heboh, lari sana lari sini gitu kan. Aku sibuk tuh buat VT kan di klub, semua aku rekam. Sok-sok asik. Kalau aku boleh nggak dikasih timun? Boleh. Biar menghibur gitu. Aku harus konyol. Gitu loh Kak. Sampai kadang teman-temanku itu kan bilang, "Mi kok nggak capek lari sana lari sini kalau ke klub?" Ya cemana lo deh. Aku bilang, namanya awak diajak-ajak. Makanya kan dulu banyak aku VT-VT di klub kan. Sekarang aja udah nggak ada. Karena kan aku udah gak kesana sebenarnya. Yang ku posting kalau yang kayak kemarin yang ku posting itu Kak, itu VT-VT yang lalu. Kayak yang sama karyawan-karyawan klub itu, so asik aja aku Kak. Mana ada itu? So asik. Serius. Hargai kejujuran. Betul Kak Noika. Kadang kan aku kalau telepon kan, berapa? Iya komandan, siap komandan. Padahal tukang parkir depan Kak bilang kita ganti shift. Bel gantian, ini jam kerja kau. Jaga parkiran Alfa aku Kak sebenarnya. Tapi pura-pura aku bilang, iya Dan, siap Dan. Oke Dan, pura-pura. Padahal kawan awak juga yang jaga-jaga parkir di depan Kak. Kalau becak aku tengah malam, Kak Rahul. Becak aku tengah malam, cuman biar keren aja di depan kalian. Tadi sama kita ngapain aja? Kita iyain aja, geng. Udah pergi lah kalian, mau jualan aku tidur kalian. Kok rame kalian? Pergi kalian. Mau jualan aku. Pergi kalian. Ya, Kang becak stang miring. Udah pergi kalian, mau jualan lagi aku. Capek kali aku nih. Nanti aku dimarahi bosku loh. Aku ketahuan Kak, sering banyak cakap kalau di live, sering cerita-cerita. Orang, kau penontonmu lumayan, tapi kok jualanmu dikit katanya. Namanya kau sering bercerita. Namanya mendongeng. Aku bilang sama bosku, ya aku harus kayak sombong lah. Kayak nggak butuh duit loh Bu, aku bilang. Karena kan jujur aja Bu, orang kan nggak tahu kalau ibu bosnya. Awak ini karyawan. Oh ya udahlah. Yang penting kok nggak disepelekan sama orang. Jangan tahu orang ya. Terpaksa ini ku ceritakan sama kalian. Bisa nggak diam Kak? Payah lah, kalau diam berarti metong lah, aku tercabut lah. Roh ini tercabut lah dari raga, arwah tadi melayang lah. Maksud kau? Kau suruh aku diam? Cemananya ini Kak, si singa jantan ini disuruhnya diam. Aku pengen juga bilang aku keturunan kerajaan ini. Cuman raja-raja ini mau ku kontak, bisa nggak kita kerjasama apa itu Besti katanya gitu kan. Pura-pura bilang aku keturunan, cuman kan aku harus ke kuburannya Kak ngomong kayak gitu. Kayak orang gila lah aku kan, ke kuburan raja-raja itu nanti ku bilang kayak, iya kan? Agak pening juga awak kan ke sana. Enggak lah, udahlah. Kok sindiran sih? Kenapa sih kalian Kak saat aku berbicara jujur apa adanya? Kenapa sih kalian Kak bilang aku menyindir? Inilah semua kebenarannya.
Kayak ini kalian lihat kayak kinclong filter ini kak. Filter. Makanya kadang kalau dibilang maghrib katanya diam aja lah aku gini. Nggak aku jawab. Kalian lah yang kuharapkan yang penonton setia Wak ini yang percaya sama Wak. Kalian lah yang membela gitu. Makanya aku nggak berani ketemu orang-orang kak di luaran. Nanti kan alasanku kan. Aku nggak bisa ketemu, nggak suka ketemu orang tea time nongkrong. Aku nggak suka. Selalu ku bilang apa? Aku ketemunya itu paling kalau di klub kak bisanya ya ketahuan maghrib kak. Alasan aja itu. Burna nyawa ini kan. Menang-menang filter ini kak. Menang-menang filter. Diam kau Febri. Tutup mulutmu Febi. Febi Jarah. Ada aku. Menang-menang filter. Makanya kalau ada yang ketemu sama aku kan, itu aku memohon sama orang itu, tolonglah ya, tolong. Janganlah kasih tahu ya kak, aku gitu kak. Udah minta tolong, untunglah baik-baik orang itu kayak Kak Henly, Kak Hui, Kak Dita, siapa yang pernah ketemu aku, si Takur gitu. Bunda Korla juga itu aku SKSD kalau sama si Umi. SKSD tuh aku sama Umiku itu. Balik dulu barang. Hidup ini kan harus asik, walaupun kita asik sendiri supaya aku divalidasi sama keren ya dia kalau clubbing gitu. Mak Bun naikkan ke atas boleh? Biar istirahat Mak Bun. Nggak tidur ini Mak Bun. Iya gitu loh Kak Tohang. Etok-etok Kak Iti Kak Idah itu semua. Kok nggak percaya? Serius loh Kak Molka. Kok drama? Inilah kenyataan. Kalian ku kasih tahu sama kalian semua kebenarannya, tapi kalian tidak terima. Cemana? Jadi harus kayak mana lagi aku kak? Inilah kebenarannya. DJ Indah pura-pura sok dekat aku itu sama dia kak. Nggak ada itu semua. Udah pergi kalian. Udah malam ini. Anak. Udah makan mama. Mama naik kandang yuk. Oh, lagi hamil ini tuh. Ini yang lagi hamil. Mak bunku ini kak, anakku ini kak hamil dia kak. Aku tuh sebenarnya yang buat Viti kelihatan santai, padahal kena bantai itu sebenarnya untukku sendiri kak. Aku kak bilang sama kalian kan, pura-pura bilang aku nggak sakit hati, aku tidak sakit hati yang gitu-gitu. Sebenarnya aku kena bantai kak, kena kali mentalku kak, betul. Cuman biar kelihatan kayak kuat di depan gelis. Sebenarnya kak, sedih kali aku. Aku kena bentak orang, aku nangis loh kak. Aku tuh orangnya cengeng kak. Aku sebenarnya kak kalau teringat lah hujatan nangis aku itu kak. Cuman di depan kalian. Benar kak Aurora. Betul, inilah kebenarannya. Di depan kalian tuh aku pura-pura kayak ngelucu, santai, ketawa. Padahal kepikiran kali aku kak. Inilah aku bongkar sama kalian kak. Karena kan udah lewat beberapa hari kan kak. Iya kan. Awak kelihatan santai padahal kena bantai awak bah. Kena kali gitu loh kak Nangis terus aku. Inilah kayak Kak Hui ini udah ketemu sama aku. Memohon aku kak. Nanti kalau ditanya orang bilang lah yang bagus-bagus tentang awak ya kak. Tolong lawak ya kak ya. Aku bilang gitu Kak Hui ini. Gak apa-apa Kak Hui, bongkar aja Kak Hui. Yang sampai aku memohon sama kakak. Kasih tahu aja kalau ini semua filter kak. Kak Hui. Kasih tahu aja Kak Hui.